hari ini membuat inovasi agar kerajinan-kerajinan modern tradisional dipadukan, dan kami membuat wadah yang namanya baju karnaval khas Banten, mengangkat potensi bagaimana dengan adanya Yayasan Topi Bambu juga kita kolaborasi membuat event tadi yang namanya Parade Heritage. Tapi ujung-ujungnya semua sepakat bagaimana pelaku seni budaya Padepokan Sanggar punya dana simultan. Betul? Minimal setiap kegiatan kita sudah ada dananya. Apa dari mana? Sebetulnya dana tersebut sudah tersedia. Bagaimana kita memberikan konsep, memberikan ide, punya legalitas, Pak. Maka itu akan dinilai oleh tim ahlinya. Oh ini layak, oh tidak layak. Maka akan diberikan kepada yang berhak. Sebetulnya potensi-potensi ada. Tinggal nanti akan dijelaskan oleh Ibu Kepala BPK. Bagaimana peluang itu bisa kita serap. Tetapi berharap lagi, karena kita tinggal di kabupaten, mudah-mudahan Pak Kasih memberikan simultan tadi, agenda kegiatannya ada, seni budayanya minimal satu event dikasih berapa puluh juta, mungkin ada kali ya, mudah-mudahan ya. Ini kan usulan Pak, apakah dana dari Dewan tadi, apa dari, jadi dengan kegiatan tadi minimal kita bisa mengangkat seni budayanya, bisa mengangkat kearifan lokalnya, dan terakhir adalah bagaimana semuanya bisa memberikan kontribusi mewarnai agar kemajuan seni budaya di Tangerang bisa maju. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kang Agus. Sekaligus memotivasi untuk rekan-rekan yang hadir di sini. Tentunya perlu saya sampaikan juga ini, Kang Agus sekarang sudah membuka LKP Pak. Jadi untuk barangkali yang mau belajar bahasa lisannya kursus ya atau pelatihan dan izin operasionalnya alhamdulillah sudah disampaikan ke Dinas Pendidikan, sehingga bagi rekan-rekan yang mau belajar tentang topi bambu, peci bambu, mangga dipersilahkan ke tempatnya Kang Agus karena sudah resmi punya izin operasional. Jadi bagi teman-teman yang kayak punya sanggar, ketika ada pendidikan non formalnya, legalitasnya mohon agar disampaikan ke Dinas Pendidikan. Karena Pak, karena mumpung sampai September besok ini masih Dinas Pendidikan Kang Agus. Infonya lepas September besok ke BP2T agak ribet itu. Baik. Terima kasih untuk narasumber dan semuanya yang sudah membuka, memotivasi terurainya kegiatan diskusi pada kesempatan ini. Maka sesi berikutnya dipersilakan kepada rekan-rekan yang mau sama dengan Pak Ali, dengan Kang Agus mengeluarkan unek-unek, gitu kan, sehingga nanti timbul sebuah konsep. Apa sih komunitas saya ini harus bagaimana gitu, baik dari jalur birokrasinya atau dari jalur pelestariannya, seperti itu. Silakan barangkali yang mau mendahului Kang Anto. Oh ya, mangga. Perkenalkan diri Kang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Ali Rohman, Ketua Perguruan Pencak Silat Terumbu Banten, Kabupaten Tangerang. Kalau di susunan nomor 13, nggak salah. Sampai hafal. Jadi begini Ibu, di kegiatan kita ini di organisasi Pencak Silat Terumbu ini kita membina anak-anak dari tingkat SD, SMP sampai SMA. Sedang bandel-bandelnya kita yang didik Bu. Nah, yang kita didik, yang kita bina ini rata-rata ekonominya ke bawah semua. Karena jika mereka itu mempunyai ekonomi yang tinggi, maka mereka lebih tertarik dengan pencak silat yang modern seperti karate, taekwondo dan lain-lain. Nah, pencak silat ini kita gratiskan, kita tidak pungut biaya pun. Anak-anak itu sangat sulit karena kita budaya kita. Saya meneruskan dari orang-orang tua saya yang terdahulu. Bahkan saya tinggal di Mekar Baru Bu ya, izin. Di Mekar Baru itu pelaku-pelaku budaya termasuk pencak silat terumbu itu terkait ekonomi itu mereka semua ke bawah dan mengandalkan dengkul Bu.
Jadi tidak ada bantuan ini itu tetek bengek segala macam, apalagi dari pusat, dari tingkat kecamatan dan desanya pun nol. Tidak ada, Bu. Sedangkan kita membina generasi-generasi muda agar paham betul tentang yang namanya budaya. Sedangkan saya sendiri selaku ketuanya orang gak gablek, Bu. Mimpin anak yang sekarang total dari SD sampai SMA saya membina kurang 2.000, terpecah dari beberapa kecamatan. Setiap malam saya pulang ke rumah sampai jam 12 malam, jam 1 malam, jam 2 malam. Habis ngelatih dari Kemiri, ngelatih dari Teluk Naga, saya pulang ke Bakarbaru, Bu. Bensin sendiri, ongkos sendiri, segala. Nah, acara seperti ini saya berharap bukan sekedar ngomong saja, ada action dari otoritas terkait. Nah, di sini terkait pencak silat saya Terumbu ini usianya sudah sekitaran kurang lebih 4 abad, Bu. Karena memang pencak silat asli dari Banten Terumbu ini. Kita sudah membuat buku tentang sejarah pencak silat kita Terumbu dari awal sampai saat ini, gitu. Perjalanannya seperti itu. Nah, saya mohon arahannya untuk Ibu, seperti apa buku sejarah kita ini bisa diterbitkan dan bisa masuk ke fakultas-fakultas untuk dikaji lah oleh para akademisi-akademisi itu. Agar, karena memang di Banten ini sejarah itu yang saya cermati kurang kalau melalui ke buku, ya. Padahal buku adalah jendela dunia. Yang kedua, tadi yang pertama terkait buku. Yang kedua, saya kepingin pencak silat Terumbu ini bukan hanya sekedar masuk di ekskul di sekolah-sekolah, akan tetapi masuk menjadi kurikulum, Ibu. Bahasa Sunda aja bisa kok masuk kurikulum sekolah. Kenapa pencak silat tidak? Bisa masuk ke kurikulum sekolah. Guru-gurunya dari mana? Ya pelatih-pelatih pencak silatnya yang paham tentang itu, tentang pencak silat itu. Pencak silat kan budaya bangsa, Bu, yang sudah mendunia. Tidak mungkin ada pencak silat profesional jika tidak ada pencak silat tradisional. Yang kedua, di Terumbu juga kita juga ada debus. Debus itu cuma bisa main debus doang. Sedangkan kita untuk mengekspresikan yang supaya jenjang lebih tinggi itu sama nggak ada juga. Padahal budaya Banten juga, Bu, yang harus kita jaga. Yang ketiga, banyak banget ya, Bu, ya. Aduh, banyak banget itu. Oh ya, gitu ya. Jadi kurang mantap ya. Nah, jadi gini, ya kita yang lebih, saya terima kasih dengan yang tadi Bapak yang sudah memaparkan semua, itu benar-benar mewakili dari saya, kami, teman-teman sudah betul-betul terwakili. Karena yang namanya pembinaan itu bukan hanya bina, Bu. Kalau kita nggak ada anggaran, bohong kalau bisa berjalan. Sedangkan apalagi saya dari zaman bapak saya sampai turun ke saya, bahkan sampai orang-orang menilai, waduh, si Ali ini diwarisin susah nih sama babehnya. Ya memang benar-benar gitu kan. Jadi diwarisnya orang bukan ngewarisin bandang, ngewarisin susah. Nah, jadi bahasa yang seperti itu sudah nempel di kupingnya, itu udah dari kecil saya udah bisa. Tapi itu memang perjalanan saya seperti itu. Nah, kita lihat lagi budaya-budaya Kalimantan. Contoh, turun dari pesawat di bandara Kalimantan sudah ada budaya Banten. Coba budaya Kalimantan seperti tari merak dan lain-lain. Populer budaya itu. Pertanyaannya, kenapa Bandara Soekarno-Hatta tidak ada, Bu? Minimal orang turis itu yang turun di bandara itu udah ribuan, jutaan orang masuk Banten itu bandara itu. Kenapa kalau orang turun dari pesawat di Banten nggak bisa ngelihat budaya Banten di situ? Minimal kita nongol di situ pakai baju-baju kayak Abang Pas Punten. Itu budaya Banten. Tolong tuh senggol tuh direkturnya tuh bandara tuh. Masukin budaya Banten. Sudah ratusan tahun ada di sini di Indonesia, tapi budayanya nggak ada di sana.
Punten malah budaya-budaya dari luar yang ada di bandara itu. Budaya Bantennya nggak ada. Terus terkait para pelatih saya pencaksilat ini Bu. Kita didik dari SD, mereka naik ke SMP, mereka naik lagi ke SMA. Kita ikutkan ajang-ajang prestasi dan budaya. Setelah kita sudah susah payah, jerih payah melatih mereka agar bisa melanjutkan budaya, akhirnya melempem. Setelah lulus SMA nggak dapat beasiswa kuliah. Tolong itu perhatikan tuh Bu, beasiswa kuliah nggak dapat. Akhirnya cari kerja nggak dapat juga. Ngelamar kerja sini situ susah. Tolong minimal orang budayawan mencari kerja mah tinggal tunjuk lah. Nih kita bisanya di bidang ini nih, kerja apa gitu. Kalau bisa mah. Iya. Woi, atuh silat mah bubrek, main debus bubrek, pas giliran ngelamar kerja nggak bisa Pak. Karena nggak ada yang bikin apalah gitu, bagaimana supaya agar mereka anak muda ini setelah dia sudah beranjak dewasa bisa melestarikan budaya Banten, termasuk terumbu ini pencaksilat kita ini. Nah, jadi sebenarnya pertanyaan itu banyak PR terkait yang namanya anggaran lah, apalah inilah itulah gitu ya. Tolong kita sebagai pelaku budaya ini hadirkan tempat, hadirkan ruang agar kita bisa memajukan, memberikan untuk aspirasi anak-anak kita ini supaya bisa tersalur. Dan yang kedua, fasilitasi. Setiap perguruan, setiap padepokan, saya di Terumbu ini yang sudah benar-benar aktif 12 kecamatan Bu. Semua tempat latihan silat kita masih tanah. Kalau kita latihan blok-blokan kotor semua, kita nggak punya sanggar, kita nggak punya padepokan, kita punya hanya lahan kosong, punya orang yang belum dipakai. Kita latihan masih berlumpur kalau hujan, kalau kering badan kita pada guling karena tanahnya sudah mulai meretak. Nah, jadi yang mohon dengan segala hormat dan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para instansi terkait, mohon perhatiannya. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Ali Rohman dari Terumbu Banten, Kecamatan Mekar Baru. Ibu Lita pernah ke Mekar Baru? Oh. Harus diajak ke Mekar Baru biar tahu perbatasan Tanara. Ya, di ujung barat sana, Kabupaten Tangerang. Gitu. Makanya bahasanya di sana itu campurnya dengan bahasa Serang, Babasan. Gitu. Biasanya begitu. Saya aja telepon dengan Kang Ali ini pertama bingung mau pakai Babasan apa Jawa Kronjo ini. Tapi seperti itulah, alhamdulillah ya, hari ini bisa ketemu. Mau dijawab langsung atau gimana ini? Atau satu penanya lagi biar ini? Atau gimana? Enaknya dari birokrat dulu ini Kang. Karena semuanya nunjuk ke birokrat ini. Artinya gini, sebentar saya kasih kabar bahwa Terumbu Banten ini, Kang Ucok pernah zaman sebelum Covid pernah mampir di Taman Mini ya. Iya, di Taman Mini dan di sana manggung karena memang pada waktu itu event terakhirnya kegiatan Kabupaten Tangerang ada di Taman Mini. Waktu alhamdulillah, cuman semenjak Covid kesini nggak ada ya. Orangnya juga beda Pak. Saya juga nggak kenal dengan Pak Kasih. Maksudnya mau memotivasi agar ayo diulangi lagi gitu. Biar ketemu dengan Taman Mini di sana, Pak Kasih maksudnya gitu. Dan juga banyaklah sebenarnya kegiatan-kegiatan kita yang lama itu memang sudah mulai terkikis Pak. Kita dulu dari mulai dokumentasi sampai pementasan dan luar biasa. Cuman sekarang panggung aja kata Kang Ali Taba itu dari pojok pinggir tukang kopi dorong-dorong lagi Pak. Baik, ya silakan. Nah ini kita tampung aja dulu lah. Dari tadi kayaknya gatel ini. Perkenalkan mana Akang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kos Kiawan Akadi Praja atau Abang Kos.
dari Kampung Pesanggeran, Desa Soleha, Kecamatan Soleha, Kabupaten Tangerang, yang alhamdulillah saat ini saya masih ketua umum dari Padepokan Sinatida Sunda dan mewakili daripada Serikat Debus Indonesia di Provinsi Banten. Mungkin dalam hal ini saya hanya sedikit minta penjelasan aja. Harus kemana saya lari, ke siapa saya harus tertuju. Yang saya tahu di Indonesia ini cuman ada 3 BP3A, Badan Pemelihara Pengembangan Purbakala dan Arkeologi, di bawah naungan UNESCO, dan anggarannya gede. Anggarannya gede banget karena itu dari UNESCO, Bu, bukan dari Bapak Obi, bukan. Yang saya simak, yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Kabupaten Tangerang, pribadi yang saya tahu, banyak sekali kearifan lokal atau yang namanya cikal bakal. Saya dulu dengan beliau, dengan Pak Haji Ali Tabah, satu perjalanan untuk mendirikan Balai Adat Kearifan Tangerang. Kami bercita-cita besar dan alhamdulillah mudah-mudahan kedepannya pun besar. Amin. Karena kami mewakili aspirasi daripada masyarakat Tangerang khususnya terkait masalah keariaan, Bu. Dan sekarang sudah diabsahkan alhamdulillah melalui perjuangannya Pak Haji Ali Tabah, diakui di Kabupaten Tangerang, keariaan Tangerang. Cuman saya sebagai pelaku seni budaya khususnya yang bersifat kearkeologian ini jarang dilirik, Bu. Di Kabupaten Tangerang, contoh, di belakang saya, di rumah saya itu ada salah satu tokoh pendiri Kabupaten Tangerang. Pak Jari sudah ke tempat saya. Itu salah satu pendiri daripada Kabupaten Tangerang. Atau kita mengada apa-apanya tahun eplok aja di Kabupaten Tangerang. Cuman ada patwa leluhur, hananguni terhana mangi, hanamangi terhana mangke. Tidak akan ada sekarang kalau tidak ada dulu. Dan yang dulu adalah sekarang. Nah, yang sekarangnya yang mana? Ada 178 keramat di Kabupaten Tangerang yang tercatat tapi tidak masuk ke BP3A. Nah, pertanyaan saya harus kepada instansi yang mana saya berjalan untuk mendaftarkan keramat ini, Bu. Karena ada beberapa keramat yang direlokasi oleh pengembang. Contoh, saya Yusuf yang di BSD, yang sebelah kiri, yang sebelum nelayan, saya perang dengan pengembang. Yang kedua itu sumur debus yang ada di Cisauk, Pak Haji tahu ya, Cisauk di Lego. Cuman alhamdulillah melalui perjuangan para tokoh sekarang dilindungi sumur debus dan masuk ke dalam BP3. Yang saya khawatirkan sekarang ada beberapa keramat yang titiknya, koordinatnya itu ada di dalam tanah pengembang dan calon perumahan. Contohnya Pangeran Suryadiwangsa yang di belakang rumah saya itu adalah mutlak pendiri Kabupaten Tangerang. Adanya Arya Wangsakara, kakaknya Arya Wangsakara. Harus kemana saya lari untuk melindungi mereka? Walaupun keramat punya cara sendiri ya, kita berpikir bukan keramatnya, tapi situsnya yang harus kita pertahankan. Ke instansi mana saya harus lari? Ke siapa? Betul, ke Arsip Nasional, tapi catatannya kalau anggaran kasar kira-kira abdi minta ya. Simpel, Bu. Karena saya tahu itu anggarannya ada. Apakah dipakai meliapan saheula apa kumaha? Itu sementara ieu mah. Kalau mun aya minta kakara dipikeun gitu Kang Ali ya. Dan salah satunya ada beberapa seni budaya yang memang milik Tangerang dan milik Provinsi Banten. Itu wajib ke dalam arkeologi. Yang tidak, yang bergerak, yaitu terumbu. Saya bukan orang Banten, Bu. Saya orang Sumedang. Saya cinta akan budaya Banten. Lamun teu dicintaanku saya tuh malain maturan.
Alhamdulillah dengan Kang Ali saya kenal, dengan Pak Soni saya kenal, dengan Profesor Martin saya kenal. Ini profesor Bu, ya punya pengkajian yang sangat mendalam. Saya tahu track record beliau siapa, di bidang apa pengkajiannya, di bidang ini beliau ini ternyata di bidang ini ya Profesor ya. Cuman orangnya begini, diam. Nah, jadi saya mohon bantuannya kepada instansi pemerintah Kabupaten Tangerang. Contoh Bu, ini yang paling terkenal nih Mas Melati, simpang siur. Siapa aja ya? Ini Mas Melati ini anaknya ini begini, tahun begini, nangis ku masih apa lah. Gitu kan, aing mumpas aja dulu renkunan. Nah, di sini yang paling terakhir, Dinas Pendidikan punya kewajiban untuk memberikan edukasi, pencerahan dan penjelasan terkait para sutus dan para karomah yang ada di Kabupaten Tangerang. Arya Wangsakara yang diperjuangkan oleh Pak Haji Ali Taba menjadi pahlawan nasional, sampai sekarang anak SMA pun nggak tahu. Ya kan? Gampang yang lain mah Bu, gampang banget. Karena kita bisa berjalan dengan cara kita sendiri. Ngorek kayak keris, golok, kujang dan sebagainya itu mah gampang lah. Karena ayah barangnya, tapi karamat pun bisa dibawa-bawa meren. Ya kan, kita kenalkan keris nih, peninggalan zaman pasti itu gampang. Yang paling sulit adalah memperkenalkan terkait masalah arkeologi. Karena arkeolognya ada di suatu tempat. Nah, jadi maksud saya harus ke instansi mana saya datang untuk mendaftarkan keramat ini agar dilindungi oleh pemerintah daerah. Itu aja. Mungkin hanya itu aja, yang lainnya nanti ada yang nyusul yang lain karena ini bersangkutan dengan sarasehan komunitas budaya dan mungkin isi kepalanya pun itu juga ya. Cuman saya mungkin mohon maaf nih, hanya ini aja yang beda ya. Di sini ada senior saya Kang Agus yang alhamdulillah track recordnya udah nyampe ke luar negeri, Kang Agus ya gitu. Saya wajib berguru sama beliau. Yang saya tahu Kang Agus tahun kemarin ke Inggris ya Pak Agus ya. Nah, saya tahu Kang Agus sudah ke Inggris. Dengan memperkenalkan budaya dan kearifan Kabupaten Tangerang khususnya, kami punya cara sendiri. Nah, kesananya Pak bantuan wing atau cingker mulai kenang cek Pak Haji Bayi mah. Ulah sampai alah batan ngemisnya orang datang ke Pemda terojol ya kan di ACC mantel akhirnya kan izin lah kumang kebe. Nah gitu, termasuk kuring ya geus 3 kali ngajukeun punya. Saya dibawa nongan ke Bangpol 3 kali saya minta ke Kes Bangpol, alhamdulillah anggaran be jawabannya. Sakit dong katur biar kopi Baidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Kos, luar biasa. Curhatannya benar-benar bukan curhat kebebanting lagi. Baik, ya dari Paski ini ada teman-teman yang belum kenal Kang Ucok. Apa itu Paski? Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni, salam budaya. Izin Ibu, kami dari Paski itu Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Kebetulan kami bermitra dengan Dispora Budpar sejak tahun 2009-2010, zamannya masih Pak Soma kepala Dispora Budpar, hingga sampai Covid melanda. Teman-teman semuanya yang kami hormat juga, Abah, Ali juga, kasih. Ibu, sedikit menambahkan aja Ibu, Abah Ali izin buat teman-teman dan semua para senior, guru-guru saya, para suhu, bulan Oktober besok kita akan memperingati hari ulang tahun Kabupaten Tangerang. Ini kita kasih angin segar sedikit. Kami sempat diundang, kebetulan tiap tahun pasti ada beberapa OPD secara bergiliran yang pegang acara. Dan untuk kegiatan tahun ini kalau nggak salah di Dinas PUPR ya, kalau nggak salah. DTRB yang pegang, dan kami di Dinas Tata Ruang, betul, Dinas Tata Ruang kami sempat diskusi dengan teman-teman OPD bahwa ada sedikit angin segar, beliau akan kembali lagi pegang IO, yang megang dan grid acaranya IO. Nah, ini menyambung dari pembahasan Abah Ali. Ini kita bisa silaturahmi ke Dispora ke dinas bahwa tolong kasih kita tempat, space, panggung. Nah, kalau mereka butuh karya 1000% semua mahakarya semua pasti yang ditampilkan kan gitu. Boleh kan? Iya.
Cuma kemarin itu di bahasanya ini yang pasti yang megang IO lagi dan akan dia lagi dengan bintang tamu dan gestarnya. Seterusnya. Nah, dengan anggaran yang wow dan fantastik itu pastinya miliaran. Kami sudah diskusi cukup panjang, lebar, kali luas. dan ini kita nanti sepakati bersama. Mohon juga bantuan dari Ibu BPK 8 untuk meng-up kembali Kang Agus. Mohon izin, Pak Kasih, mohon izin sampaikan ke Ibu Kadis, kita mau silaturahmi. Nah, tolong kompak bersama, kita nanti harus ngambil alih di bulan Oktober ini. Iya dong, sepakat ya? Sepakat nih. Ini sepakat. Nanti kalau bertanya, ini bocoran dari siapa? Kita siap bareng-bareng gitu. Karena yang pegang IO lagi nih. Ini IO lagi yang pegang. Ini IO lagi yang pegang. Dan acaranya saya bilang, kenapa itu lagi gitu. Nggak ada yang sesuatu ya barang karining boleh, kan nanti pada saat malam puncak umpama bisa gitu. Baik, ya acaranya beberapa tempat, panggung utama misalkan di alun-alun, Tiga Rasa, paling malamnya gestar lagi. Nah, kabupaten budayanya mana kan gitu. Maksudnya kita sepakati sama untuk para senior, para abah, guru semuanya, yuk kita silaturahmi. Yang tahun ini yang megang adalah OPD dari, lupa lagi tadi, DTRB, Dinas Tata Ruang yang pegang. Dan itu sudah turun SK-nya. Nah, saya pun sempat sedikit curi pandang mata dengan PLT Sekda. Dia bilang, Pak, PLH kita, pelaksana harian Pak Haji Soma Atmaja, kami bertemu langsung. Dia bilang, memang yang pegang itu, cok bahasa dia. Dan tolonglah Pak, teman-teman yang di kabupaten diperdayakan. Ya bisa, nanti kamu koordinasi dengan Akbar, bahasanya gitu, dengan Akbar, mungkin Kang Agus juga kenal. Nah teman-teman juga nanti, teman-teman IUPS Tangerang juga akan pegang lagi. Nah teman-teman budaya ini, makanya nanti mohon bantu kami, kita bareng-bareng sepakati, kita silaturahmi. Kumpul itu aja tambahannya. Terima kasih, salam seni, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Ucok. Kalau tadi dua penanya menggebu-gebu banting, ada cerahnya. Walaupun masih di bulan Oktober ya. Dan itu pun walaupun masih ragu-ragu tapi masih belum ada kepastian. Silakan Ibu untuk menanggapi ketiga penanya tadi. Baik, terima kasih. Narasumbernya yang di sini sebenarnya. tapi kayaknya yang dituju ke saya semua gitu ya. Jadi iya, Papa. Memang momennya suara saya ini banget ya. Memang momen yang saya pengen tangkap di sini sih lebih kepada diskusi ya. Dia juga nanti mungkin tidak akan memberikan solusi. Tapi bukan artinya kita akan berhenti di sini, tidak juga gitu. Tapi bagaimana nanti kita mencari jalan tengah bersama gitu ya. Apa yang tadi disampaikan soal buku, ini buku kayak apa sih? Ini Kang Agus harusnya bisa jelasin tuh. Bukunya Kang Agus kan bagaimana tuh kemarin bisa terbit dan segala macam, bisa sharing ilmunya gitu ya. Ibaratnya dari kalau ada peribahasa itu banyak pintu menuju Roma katanya gitu ya. Jadi kalau dari sini ketutup nanti kita buka yang di sini. Kayak sini ketutup kita buka yang di sini. Banyak jalan Bu. Oh salah ya. Lagi dibangun. Emang saya suka gitu ngarang-ngarang sendiri aja. Cuma intinya kan sama gitu ya. Nah, Terumbu Banten ini cukup saya ketahui silat itu kan sudah masuk UNESCO, ya betul. Dan salah satunya Terumbu Banten. Waktu itu tim dari Direktorat Perlindungan Kebudayaan langsung melakukan pendataan di Cilegon ya, kalau saya nggak salah waktu itu sama di pokoknya di daerah sana lah yang memang ada terumbunya juga. Dan ternyata kan di kabupaten juga ada ya. Nanti kan saya akan informasikan lebih lanjut soal itu. Tapi sebenarnya terumbu ini juga karena sudah masuk dalam warisan budaya dunia melalui pencak silat gitu ya. Nah ini juga menjadi perhatian semuanya sebenarnya. Jadi kalau tadi bicara ini siapa nih, ini kemana nih, ini bagaimana nih gitu ya. Kita hanya bicara bahwa di sini pastinya saya nggak mungkin juga bekerja sendiri.
Maka di sini ada dinas juga. Saya senang banget Pak Kasih bisa hadir gitu ya. Paling nggak kita saat ini mendengar dan kemudian kita bisa berpikir kelanjutan gimana Pak Kasih. Saya nggak mau menjanjikan apapun saat ini, gitu ya. Saya nggak mau melihat bahwa ya nanti besok saya ikan, besok nggak mau saya seperti itu. Karena pertanggungjawaban saya nggak di sini doang Pak, sampai ke sono gitu. Nanti kalau saya nggak lakukan, khawatir saya gitu. Jadi tapi saya berharap dengan ini jadi satu input tersendiri buat saya, karena di Balai Pelestarian untuk Kabupaten Tangerang nih mau gimana kita. Ternyata kan saya baru, jujur aja saya baru ngeh ada terumbu Banten di sini. Silatnya gitu ya. Dan saya nggak tahu apakah ini termasuk juga dalam yang di Provinsi Banten, di bawah di sana juga ya. Oke, nanti kan saya di sana udah kenal nih Pak. Nah, nanti kita coba komunikasikan gitu bagaimana silat terumbu Banten ini bisa menjadi satu kekhasan dan keutamaan yang harus kemudian ditampilkan di setiap wilayah atau pembinaannya seperti apa nih gitu ya. Saya nggak ngerti Kabupaten Tangerang udah punya PPKD belum sih? Pak Kasih udah punya PPKD ya? Saya ngomong Kang Ujang. Kenapa? Draftnya kemana Kang Ujang? Jadi ini sebenarnya poinnya Pak. Kalau sudah punya PPKD, maka akan memudahkan kami di Punten tahu PPKD pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah Kabupaten Tangerang. Iya betul, Kabupaten Tangerang, terus nanti ke Provinsi Banten, kemudian sampai ke ini. Apakah di sini juga punya? Sebenarnya ini makanya saya sangat ingin mengejar Provinsi Banten sebenarnya. Kenapa? Karena yang namanya DAK, dana alokasi khusus untuk museum, untuk taman budaya dan segala macam itu jatuhnya melewati provinsi gitu ya. Dan ini harusnya bisa menjadi ruang publik sebenarnya untuk para seniman, budayawan dan segala macam. Nanti saya akan bicara saudara Indonesiana setelah ini. Kemudian apalagi tadi Pak, karena banyak banget ya, ada 15 tadi ya Pak. 30 itu. Aduh, ya ini ya nanti yang lainnya mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut ya. Oh, bandara. Mungkin gini Bu, disingkat aja, langkah dari Balai Pelestarian ini dengan adanya komunitas yang ada di Banten nih, di Tangerang ini, langkahnya seperti apa mungkin itu? Nggak bisa begitu juga. Oh, bisa begitu. Jadi gini. Ya, kenapa kami mengadakan di sini saat ini? Itu adalah lebih kepada untuk menghimpun dulu, Pak. Kan saya baru dapat nih segala macam. Jadi pendataan. Iya, ada kemitraan di situ, betul. Oh, gitu. Halo. Pun lalu kita ada festival budaya Serosowan di Banten gitu ya. Dan kemudian kita memang agak kesulitan ketika mengidentifikasi komunitas mana nih yang mau untuk bekerja sama, terutama di Kabupaten Tangerang, karena memang kita nggak nemu, jujur aja gitu ya. Bukannya saya nggak mau ngajak Bapak Ibu, enggak, tapi ini makanya saya sangat memaksa teman-teman saya harus ada di Kabupaten Tangerang tahun ini gitu, karena saya pengen banget ketemu dan akhirnya saya dapat informasi ini Pak gitu. Jadi tapi tadi saya sampaikan di awal, saya nggak janjikan dulu karena saya paham hewan. Nanti gue ngomong abis itu besok ditagih nih kan gitu. Ya. Tapi intinya saya berharap dengan kehadiran kami di sini teman-teman punya nyambung, yang kedua punya satu saluran kami harus kemana gitu ya. Jadi selain kepada Pak Kasih nih Pak Nurman nih saya lihat. Jadi tadi poinnya ke beliau gitu. Rokok udah habis 5 batang lu. Nah makanya ini saya lagi ingin, ayo Pak Nurman, ayo Pak Nurman, kita bisa loh sama saya, kita bisa loh bersama gitu loh. Karena kalau cuma sendirian nggak akan bisa gitu loh. Saya sama Pak Nurman hanya berdua pun nggak bisa gitu loh. Nggak ada istilah orang ono ya, yang namanya pentahelix tadi gitu ya. Tapi saya selalu juga ingin membangun bahwa namanya kebudayaan jangan hanya bicara bahwa hanya di dinas kebudayaan, tidak Pak gitu ya. Ya nanti dinas kebudayaan saya doain kan gitu. Amin biar punya dinas ya. Iya, ini paling banyak di sini tadi ada berapa, ada 4, terus kemudian Kasih yang pegang. Kabitnya nggak ada kan Pak? Ada kabit Bu.
Ada Ada. kabit, Bu. Kabitnya- Dua kabit 4 kasih. Iya, kabitnya apa namanya? Parbut. Pemuda olahraga satu Bud, Pak. kabit. Ya itu. Kemudian Kalau di budaya pariwisata. kalau di tempat-tempat lain kan kabitnya sendiri, Pak. Kabit kebudayaan. Itulah uniknya Tangerang. Nah, jadi kan ini sebenarnya teman-teman budayawan juga bisa mendorong, gitu ya, mendorong bahwa perlunya satu namanya kabit kebudayaan. Nah, Pak Nurman bisa menjadi kabit kebudayaan ya. Amin. Sebel banget ini sumpah. Iya. Jadi apa namanya? Sampai mana ya tadi? Intinya adalah nanti pun kita mencoba untuk menyalurkan kepada dunia-dunia usaha nih Kang Agus yang udah punya pengalaman untuk itu, gitu kan, bisa juga sharing. Makanya beliau-beliau dua ini kami minta menjadi narasumber adalah lebih untuk men-sharing apa sih yang sudah dicapai selama ini gitu, dan kemudian jadi pembelajaran bersama. Lalu pemerintah perannya di mana? Gitu loh. Saya berharap sekali, ini tadi saya udah mencatat beberapa ya, bahwa ternyata kita harus adaptif, kita harus inovatif, kemudian ada namanya dana simultan, itu menjadi poin utama juga dalam pemajuan kebudayaan gitu. Tapi ketika kita tidak bisa adaptif dan inovatif, maka akan berhenti. Gitu. Bagaimana nih sekarang terumbu, bagaimana nih debus, bagaimana nih, apalagi sih yang di sini saya belum hafal semua ya. Di situ ada tulisannya. Iya, makanya gitu ya. Kemudian ya saya paham. Setiap kali kita bertemu bahwa yang ditanya bagaimana kami ingin mendapatkan suatu ruang, kami ingin tampil, kami ingin dilihat gitu. Paham semuanya ingin seperti itu. Tapi bagaimana kemudian tampilan ini bisa mengalahkan Dewa 19 misalnya nanti buat Oktober nanti gitu ya Pak ya. Gitu. Amin. Dan itu memang perlu kerja bersama gitu. Kita sama-sama lah di sini. Saya juga nggak akan, maksudnya saya ngerti misalnya, ayo dong berarti kami pemerintah, iya. Kami dengan begini, kami berharap kami dapat suatu input dan kami bisa dapat suatu ide. Apa nih akan kami lakukan di tahun depan misalnya gitu kan, atau di tahun ini, kita nggak tahu gitu. Ya mungkin nanti kan tadi udah sama Pak Haji ya, abahnya, ya. Abahnya ya udah tua kan soalnya, kalau saya masih muda. Saya bisa main ke tempat abah, nanti saya bisa main ke tempat Kang Ali-nya. Jadi saya bisa lihat sebenarnya seperti apa sih dan bagaimana nih kita harus berkembang berikutnya gitu ya. Terus kemudian soal situs, kemana kita harus ini, saya jujur aja saya baru dengar itu yang BP apa tadi yang disampaikan? BP 3A. Iya, ada ya di sini ya? Iya, mungkin zaman dulu kayaknya gitu ya. Nggak tahu kalau ada, itu masih ada Pak sekarang? Ada Pak. Itu adanya di daerah Palima untuk di BP3B. Oh nih, dulu BP3A, Badan Pengembang Pemelihara Purbakala dan Arkeologi, dan ketuanya masih Pak Haji Cakaria waktu itu. Oh. Nah sekarang kan BP3 sekarang ya, BP apa gitu ya. Iya, iya. Nah yang saya tahu di Indonesia itu ada 3 Pak, dan saya pernah datang ke kantornya semua. Iya. Pertama di Banten, untuk wilayah timur, yang kedua di Bali, yang ketiga di Kendari. Oh iya. Nah itu balai kali ya. Oke ya. Balai Badan Pemelihara Purbakala. Ya, ini saya kenalkan kembali Pak. Siap. Itu Pak Jakarya itu almarhum ya. Betul. Beliau salah satu kepala sebelum saya. Betul. Jadi yang Bapak datangi mungkin kantor saya. Ya? Betul. Makanya saya berani ngomong Bu, karena Ibu kan Komisi 8 gitu. jadi komisi 8 itu. Jadi kan kalau ada komisinya Bu. iya, wilayah. Jadi dulunya betul itu tahun berapa ya? Tahun 2010, kemudian berubah menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Pak. Nah di tahun 2022 kami berubah lagi jadi Balai Pelestarian Kebudayaan yang sekarang saya berada di situ gitu. Nah kalau dulu hanya khusus cagar budaya betul, makanya mungkin jarang gaul nih sama teman-teman kayak abah segala macam. Nah sekarang Balai Pelestarian Kebudayaan dua-duanya kami urus Pak, mau cagar budaya, mau nilai budaya gitu. Ini kan terumbu karang warisan budaya tak benda. Betul. Hah? Sorry terumbu karang. Terumbu karang mah adanya di laut ya. Mohon maaf Pak. Mohon maaf nih. Jadi untuk situs itu tadi saya sempat tanyakan, memang ternyata belum pernah didata ya Kabupaten Tangerang ya. Nanti ada 4 tapi belum pernah didatangin.
Ya, Punten Bu, sekedar info, sebenarnya dokumentasi itu ada di budaya, ada di Dinas Dispor Budpar untuk dokumentasi. Iya. Semua komunitas yang ada di Kabupaten Tangerang itu ada. Oke. Ada, tinggal Ibu koordinasi aja. Sama ini Pak Nurman. Ya, yang jelas yang di Dispor Budpar lah gitu. Soalnya sibuk banget gitu loh. Jujur aja saya aja ketemu baru di sini nih sama Pak Nurman. Mohon izin, Ya? Bu. Yang Bapak sebutkan tadi baru masuk 4. Iya. Ya Kak ya? Iya. Baru tercatat 4. Yes. Yang salah satunya hutan lindung yang ada di Soreang, ya, salah satunya. Saya memperjuangkan bukan yang sudah tercatat. Iya, oke. Paham Pak. Nggak apa-apa. Kan tadi teman saya yang menyampaikan bahwa sudah ada 4 Ya. dan memang itu mungkin belum kami tindak lanjuti juga. Betul. Nah ini kan ada informasi baru Ya. nih. Nah nanti saya harap teman-teman ada yang bisa ke sana untuk Ya. melihat gitu. Ya. Jadi Jangan kalau cagar budaya memang ada di kami, cuman ada undang-undangnya nih yang harus dijelaskan Betul. juga di sini. Ya. Jadi cagar budaya ini ada yang namanya sistem pemeringkatan. Itu kami dalam kerangka pengelolaan akhirnya nanti, gitu ya. Kalau pertama itu adalah tingkat kabupaten, maka kabupaten harus melakukan pendataan. Kemudian ada TACB-nya, sudah ada belum Pak di sini tim ahli cagar budayanya, sehingga bisa ditetapkan dulu sebagai cagar budaya. Kalau belum masih kita anggap sebagai ODCB, objek diduga cagar Ada Bu. budaya. Hah? Itu Pak Alitaba. Ini cagar budaya? Iya. Oh iya sih, udah 50 tahun kan Pak ya? Bukan, maksudnya balai adat ini Ha-ha. salah satu tugasnya itu ya seperti itu. Iya, untuk mendata kan. Ya, tapi tetap penetapannya itu harus oleh bupati. Betul. Gitu, melalui dinas. Betul. Nah, nanti baru dinaikkan ke peringkat provinsi. Ya. Nah, kalau sudah sampai tingkat provinsi, nanti kalau dilihat ada peluang untuk jadi nasional, baru naik lagi ke tingkat kementerian dan Ya. kami yang punya hak punya tugas akhirnya kewajiban untuk ikut melestarikan. Berarti saya nggak salah orang dong Bu. Insya Allah nggak salah. Nggak ada yang salah dalam hidup ini lah. Siap. Ini alhamdulillah benar Bapak ya, gitu ya. Jadi maksudnya nanti cagar budaya ini yang tadi saya bilang ada yang namanya pemeringkatan tadi, makanya saya minta nanti Pak Nurman bisa juga turut. Paling nggak dianggarkan apa untuk pendataannya, gitu ya. Pendataan dulu untuk cagar budayanya, karena itu memang tugasnya punya kabupaten, gitu. Nanti dari kabupaten baru kita bicara di tingkat provinsi. Nanti tingkat provinsi baru naik ke saya. Ya Bu. Nah, kalau udah tingkat nasional, maka kami di kementerian punya satu tugas betul untuk melakukan pemeliharaan lanjutan, Ya Bu. gitu. Nanti kalau ini Pak dianggap nyelonong tanpa izin nanti harus kabupaten dulu nih. Ya, Bu, Biar ya, Bu. saya Terima kasih. ini senggol Pak Nurman. Pusing-pusing dah dia bang dari mana. Tenang Pak, kita bisa kolaborasi, tenang aja. Insya Allah nanti kita bisa sama-sama karena ya kita punya kearifan lokal bersama-sama apa Pak? Bahasanya apa ya? Sama-sama apa? Berat.